Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk pagi ini kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Jadi untuk kelas 11 MA Fatah Hasim, untuk pagi ini kita belajar adab bertamu dan menerima tamu. Ini adalah dokumentasi siswi MA Fatah Hasim, kakak kalian semua yang bertamu ke rumah saya pada hari raya Idul Fitri tahun 2019. Anak-anak, untuk pengertian adab bertamu. Jadi, pengertian adab bertamu yaitu harus mengetahui tentang bertamu. Bertamu itu apa? Bertamu adalah berkunjung. Atau sering dikatakan dengan istilahnya adalah silaturahim. Itu arti dari bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain. Bisa ke rumah saudara, tetangga, supaya kita bisa mempererat tali silaturahim. Jadi dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan juga langgeng. Bagaimana adab bertamu? Jadi ini bagaimana adab bertamu? Bentuk adab bertamu yang pertama adalah kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Jangan sampai kita bertamu ketika tuan rumah dalam keadaan istirahat. Bertamu di malam hari, pukul 12 malam, ya nggak boleh. Harus bertamu, kita harus memilih waktu yang tepat. Mengetuk pintu atau membunyikan bel, mengucapkan salam. Nah, itu salah satu bentuk adab bertamu. Yang nomor 3 adalah tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita. Kalau tuan rumahnya hanya seorang wanita, maka ketika tamunya laki-laki, ya maka tidak boleh masuk rumah. Selanjutnya, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan yang sopan. Dengan sopan masuk ketika sudah dipersilahkan. Kemudian selanjutnya adalah mengutarakan maksud dan tujuan dengan yang baik, dengan sopan. Tujuannya apa? Maka utarakanlah dengan yang baik dan sopan. Untuk selanjutnya, bentuk adab bertamu apabila dirasa sudah cukup, maka bersegeralah kita izin untuk pulang dengan muka yang senyum, dengan muka yang ramah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah minta izin, maka kita mengucapkan salam ketika pamitan dari bertamu. Anak-anak, dalam hal izin memasuki rumah seorang, Allah telah berfirman, yaitu kisah surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada tuan rumah atau penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Manfaat bertamu diantaranya yaitu bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif
untuk mengokohkan kembali silaturahim, mempererat persaudaraan dengan tetangga, orang lain, apalagi dengan saudara kita. Dengan bertamu, orang akan terbuka, bertegur sapa, untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Itulah di antara manfaat-manfaat bertamu. Untuk selanjutnya adalah pengertian adab menerima tamu. Adab menerima tamu. Jadi menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat ataupun berkunjung. Menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang baik, yang wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan, untuk memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab menerima tamu? Ayo sekarang tentang bagaimana adab menerima tamu. Jadi bentuk adab menerima tamu yang pertama harus berpakaian yang sopan, pakaiannya sopan. Nggak boleh pakaian yang ketat-ketat, harus sopan. Nomor 2, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah. Harus ramah. Yang nomor 3, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Nggak boleh. Kalau di rumah hanya sendiri seorang wanita tidak boleh menerima tamu laki-laki. Nomor 4, mempersilakan masuk dan juga duduk. Nah, kita suguhi hidangan dan juga minuman. Kemudian ajaklah berbicara dengan penuh kehangatan dan juga keakraban. Nah, setelah selesai maka kita harus mengantar tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Itulah salah satu bentuk-bentuk adab menerima tamu. Anak-anak, dalam menerima tamu, Nabi Muhammad SAW sudah memberikan tuntunan sebagai berikut. Dalam hadisnya yang berbunyi, ad-diyafatu salah satu ayyamin. Ad-diyafatu salah satu ayyamin. Jamuan untuk tamu adalah 3 hari. Wajaizatu yaumun walailatun. Dan hadiah untuk bekal perjalanan yaitu untuk sehari semalam. Wala yahillu lirajulin muslimin ayyukima inda akhihi hatta yu'thimahu. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Qalu ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yu'thimuhu? Bagaimana ia membuatnya berdosa? Qala, kemudian Nabi dawuh, yukimu indahu wala syai'a lahu yakrin wala syai'un lahu yukrin bihi. Nabi dawuh yang mana orang yang bertamu yang menetap pada saudaranya dan saudaranya itu tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Di akhir pembelajaran ini ada suatu permasalahan dalam hal adab menerima tamu apabila di rumah hanya ada satu wanita dan tidak ada orang laki-laki, maka wanita tersebut dilarang menerima tamu laki-laki. Mengapa Islam mempunyai ajaran yang demikian? Jelaskan dengan mengemukakan argumen yang kuat. Diskusikan dengan kelompok kalian semua. Ini foto saya dengan istri saya ketika bertamu dan ini pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.